berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Sehingga kami dapat menikmati kehidupan kami ya Tuhan. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang percaya pasti pernah berada dalam momen di mana kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan memberi atau menahan? Apakah kita akan menyerahkan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya, atau memilih untuk menyimpan saja untuk kebutuhan pribadi kita? Dalam konteks itulah ayat ini hari ini berbicara dengan sangat kuat, menyentuh hati kita, bahwa ketika bangsa Israel diminta memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, mereka tidak memberikannya dengan berat hati, tidak juga dengan sikap terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati yang begitu besar, hingga menimbulkan sukacita di tengah-tengah mereka. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memberi tidak pernah seharusnya menjadi beban, melainkan sukacita. Sebab memberi dengan rela adalah wujud iman yang sejati dan bentuk kasih nyata kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, memberi bukan kehilangan, tapi mengalirkan berkat. Saudara-saudariku yang dikasihi, kita hidup dalam dunia yang terus-menerus mengajarkan kita untuk mengumpul, memupuk, dan menyimpan. Seolah-olah semakin banyak kita memiliki, semakin aman hidup kita. Tetapi Alkitab selalu membalikkan logika dunia ini dengan menunjukkan bahwa yang diberkati bukanlah yang hanya menerima, melainkan juga yang memberi. Dan ketika bangsa Israel memberikan emas, memberikan perak, memberikan perunggu, permata, dan bahan bangunan untuk rumah Allah, mereka tidak merasa miskin atau kekurangan. Justru mereka merasa penuh dan dipenuhi. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka miliki bukan berasal dari usaha mereka semata, melainkan atas pemberian Tuhan yang dititipkan kepada mereka untuk digunakan dalam kebaikan dan kemuliaannya. Saat kita memberi, seringkali kita berpikir kita sedang kehilangan. Padahal dalam pandangan Tuhan, saat kita memberi dengan tulus, kita sedang mencoba untuk mengalirkan berkat. Kita sedang menyalurkan apa yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Dan kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan besar yang melampaui hidup kita sendiri. Maka memberi bukan soal berapa jumlahnya, tetapi soal apakah itu lahir dari hati yang rela. Tuhan tidak tertarik pada angka. Tuhan melihat kerelaan hati. Yang kedua, kerelaan hati adalah kunci sukacita. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel bersukacita karena kerelaan hati mereka. Bukan karena banyaknya pemberian, bukan karena nama mereka diumumkan di depan banyak orang, bukan karena mereka diberi penghargaan atau tanda jasa. Tetapi murni karena hati mereka rela dan tulus kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi prinsip yang begitu indah, bahwa kerelaan hati yang muncul dan kasih kepada Tuhan akan melahirkan sukacita yang dalam dan murni. Kita semua pasti pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu uang, entah itu waktu, entah itu tenaga. Dan kita tahu betul bahwa perasaan kita saat kita memberi dengan terpaksa dibandingkan dengan saat kita memberi atas dasar cinta. Saat kita memberi dengan terpaksa, kita merasa lelah, kesal, bahkan kadang berharap balasan. Tetapi saat kita memberi dengan cinta dan sukarela, walaupun lelah, kita merasa lega, kita merasa bahagia, dan kita merasa puas. Dan inilah yang dimaksud dalam sukacita dalam memberi. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka tidak hanya memberi bahan bangunan, mereka menyerahkan hati mereka. Mereka membukakan tangan mereka. Dan mereka bersekutu dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Dalam dunia yang penuh ketamakan,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati, yang mampu melepaskan bukan karena kita berkelebihan, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan cukup. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita belajar dari bangsa Israel dan dari Raja Daud, bahwa memberi kepada Tuhan bukan soal jumlah, tetapi soal sikap hati kita. Bahwa sukacita bukan ditemukan dalam menimbun berkat, tetapi dalam membagikan dengan rela. Dan bahwa kita dipanggil bukan untuk takut kekurangan, tetapi untuk percaya bahwa Tuhan akan terus mencukupkan mereka yang hidup dengan hati yang terbuka dan tangan yang murah hati. Biarlah hidup kita menjadi cermin dari kasih Tuhan. Kasih yang memberi, kasih yang rela, dan kasih yang penuh sukacita. Karena pada akhirnya ketika kita memberi dengan tulus, kita pun akan mengalami sukacita yang sejati seperti bangsa Israel yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan hati mereka itu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.